Della, seorang penikmat lukisan alam yang kalian biasa sebut pemandangan. Bagiku, landscape alam bukan hanya sebuah kenampakan geografis saja, namun juga sebuah mahakarya yang luar biasa yang Tuhan hamparkan untuk kita nikmati keindahannya. Aku lahir dan tumbuh besar di Bumi Parahyangan, sebuah daerah dengan sejuta pesona alam yang istimewa. Sebuah daerah yang menurut pujangga tercipta saat Tuhan menunjukkan senyumannya. Masih teringatkah dengan legenda Jakatarup dan 7 Bidadari? Sebuah mitos yang tersebar luas di bumi Siliwangi. Konon, seorang pemburu bernama Jakatarup secara tidak sengaja memergoki 7 orang gadis cantik yang sedang bercengkrama sembari bermain air di kolam air terjun. Tak disangka, ketujuh gadis tersebut adalah penjelmaan bidadari dari kayangan yang turun berwujud pelangi. Pak, jadi saya mau nanya-nanya sedikit tentang Curug Cikaso ini ya, namanya Cikaso ya. Asal usulnya itu gimana sih Pak? Kenapa namanya Cikaso gitu? Nah dulu itu orang tua dulu ya pernah sini yang seperti petualang lah gitu. Terus melihat ke sini ada curug yang bagus. Nah kenapa disebutkan Curug Ciniti, bukan Curug Cikaso, sebetulnya Curug Ciniti. Oh, Ciniti. Nah, karena pertama melihat curug yang bagus itu di Pulau Jawa ini, makanya dibilang Curug Ciniti kan dari kalimat mimiti. Oh gitu. Terus kenapa airnya nih bagus banget gitu Pak, warnanya hijau kebiru-biruan gitu? Airnya hijau itu ketika ini menginjak akan musim kemarau. Iya. Nah, kan nggak ada air hujan ya, kurang air hujan, sehingga airnya keluar dari mata air sehingga hijau seperti ini. Jadi kebanyakan mata air lah yang di sini. Oh gitu ya Pak. Wah, itu ya Pak curugnya Pak? Iya, itu curugnya ada. Bagus tiga, banget ya. Oh ya Pak, ada satu hal yang nggak boleh dilakuin nggak Pak di curug ini? Di sini yang dilarang keras itu untuk berenang di sungai di depan ini, pasirnya ini. Terus kedua tidak boleh mengadakan ritual-ritual untuk meminta sesuatu yang ada di sini lah gitu ya. Menikmati hempasan butir-butir air yang jatuh dari ketinggian di Curug Cikaso ini membuat saya terpikir, apakah keindahan alam Bumi Parahyangan ini begitu mempesona? Hingga para dewi pun turut bersusah payah turun ke bumi untuk menikmati keindahannya. Terjatuh dari ketinggian 80 meter, saya masih bisa merasakan hembusan uap air Curug Cikaso ini hingga jarak beberapa meter dari titik air terjun yang mengalirkan air melalui 3 titik aliran ini. Sejak dibuka pada 2005 silam, Curug Cikaso tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang menyambangi kawasan Sukabumi Selatan ini. Menerbangkan pesawat nirawak di area sungai ini merupakan sebuah larangan tersendiri. Terlepas dari mitos yang beredar, sirkulasi udara dan pergerakan angin yang tidak menentu membuat kawasan ini seringkali menyebabkan hilangnya perangkat canggih tersebut. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan bahwa mitos dan legenda tidak hanya bisa dipahami melalui sudut pandang kepercayaan semata, namun juga bisa dimaknai melalui fenomena alamiah dan ilmiah yang seringkali dianggap sebagai tahayul oleh masyarakat. Bukti lain betapa mempesonanya tanah Pajajaran
Di kawasan selatan ini, belakangan mulai dikenal juga sebuah kawasan yang merupakan hasil aktivitas geologis purba. Menapaki kawasan geopark ini, saya tertarik dengan pesona sebuah air terjun yang nampak dari kejauhan. Teringat kembali betapa indah dan menawannya air terjun Cikaso dengan sekelumit mitos dan kepercayaan di dalamnya. Saya mendapati diri ini telah terhipnotis dengan deburan air terjun Cimarinjung yang terletak dalam kawasan Geopark Ciletuh. Terjatuh dari ketinggian 50 meter, Curug Cimarinjung diselimuti suasana mitos yang sangat kental. Menurut legenda, dahulunya kawasan ini adalah sebuah keraton di alam guib, tempat peminjaman peralatan gamelan. Konon, yang tersisa dari peralatan gamelan tersebut hanyalah sebuah gong yang tersimpan di balik derasnya air terjun Cimarinjung. Dipercaya pada hari-hari tertentu, sering pula terdengar lantunan suara gong dari arah air terjun yang menawan ini. Di sini saya tersadarkan bahwa kepercayaan terhadap mitos dan legenda tidak hanya sebagai budaya tutur yang diwariskan dari mulut ke mulut melalui lintas generasi semata, namun juga menjadi aturan penjaga yang menjamin kelestarian dan keberlangsungan sebuah kawasan. Beranjak dari padatnya vegetasi daratan, saya menyusuri kawasan gugusan pantai yang masih termasuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh. Saya tertarik pada sebuah pulau yang memiliki nama yang cukup menyeramkan, serta sebuah mitos yang cukup menarik perhatian. Adalah Pulau Kunting, kawasan gugusan pantai yang berada di semenanjung area hutan Suaka Marga Satwa Cikepuh atau Cagar Alam Cibanteng. Pulau Kunti itu dinamakan Pulau Kunti bukan berarti ada kuntinya ya. Itu kan di sana ada satu gua, kalau ada gelombang tinggi sekitar 5 meter, itu ngebentur ke gua itu, jadi di sepercikan gelombang itu tertiup angin, jadi menirukan suara yang tertawa. Keunikan Pulau Kunti itu ya karena itu ada gua, pantainya, bebatuan yang paling unik, dia terletak bebatuan geo-geonya ada di sana. Jadi itu bebatuan tertua itu semuanya ada di sana. Dinamakan batu geopark itu yang cuma nama doang di sini, tapi zona intinya ada di sana di Pulau Kunti. Yang paling unik itu pasirnya putih, ada gua, jadi enak untuk dipandang gitu Pak. Ya kalau untuk rekan-rekan yang mau wisata ke Pulau Kunti, gak usah sungkan, gak usah takut. Kalau di sana berkunjung ke sana ke Pulau Kunti itu bebas, enak, gak bakalan ada apa-apa, bebas puasnya gitu Pak. Yang dinamakan Pulau Kunti itu bukan karena ada kuntinya gitu Pak, tapi kan karena itu cuma ada nama doang. Dinamakan Pulau Kunti bukan berarti ada kuntinya. Tidak berakhir di sana saja. Sebuah area hasil abrasi air laut yang menyebabkan munculnya rongga gua pada kawasan pesisir Pulau Kunti ini juga dipercaya sebagai gua anti jomblo. Masyarakat percaya siapa saja yang datang dan memasuki gua dengan kedalaman 9 meter dan tinggi 5 meter ini akan mendapatkan tambatan hatinya. Sebuah pelajaran berharga lainnya yang saya dapatkan bahwa kisah-kisah sekelas mitos, legenda, maupun cerita rakyat tidak hanya menjadi pelindung dan penjaga bagi sebuah kawasan, namun juga menjadi daya tarik dan media promosi yang cukup ampuh menghidupkan suasana. Puas menyusuri mitos dan kepercayaan di atas permukaan daratan, saya pun beranjak untuk menikmati kawasan terumbu karang yang terhampar luar dengan berhiaskan ikan-ikan cantik berwarna-warni.
sebuah mahakarya luar biasa yang telah Tuhan bentangkan. Dari tepian lembah hingga ke dasar kedalaman Samudra Hindia. Bumi Pasundan benar-benar menawarkan sisi magis yang luar biasa menghipnotis siapa saja yang mendatanginya. Menutup perjalanan saya di kawasan selatan Bumi Pajajaran, saya merenungi sebuah makna kehidupan yang begitu luar biasa. Betapa setiap lukisan alam ini adalah bukti bahwa Tuhan benar-benar menciptakannya untuk kita. Betapa beruntungnya kita yang telah dianugerahi sejumlah indera yang sempurna dengan fungsinya masing-masing untuk menikmati setiap keindahan dengan lebih tajam. Dari puncak tertinggi di kawasan Geopark ini, saya melihat setiap kenampakan alamnya dengan penuh decak kagum. Betapa keindahan ini sempurna sejauh mata memandang, tanpa celah, tanpa noda. Puncak Dharma menjadi saksi bahwa perjalanan saya sebagai putri bumi pertiwi benar-benar menyandang tugas yang berat. Menjaga karunia indahnya dan menyampaikan pesan pada dunia bahwa tanah Pasundan adalah bukti bahwa Tuhan menciptakannya saat sedang tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pesona wisata Jabar Selatan? Kawasan Jabar Selatan memiliki bentang alam yang variatif, mulai dari kawasan pegunungan, perbukitan, lembah, hingga kawasan pesisir yang menawarkan keindahan alam luar biasa dan pesona sangat menggiurkan. Keindahan alam ini menawarkan potensi pariwisata terpadu dan terlengkap yang dapat dinikmati wisatawan dalam satu kawasan terpadu. Karena potensi keindahan alam dan pariwisata di kawasan Jabar Selatan ini kemudian dikenal dengan sebutan pesona Jabar Selatan. Apa yang dimaksud wisata Jabar Selatan? Ialah wisata Jabar Selatan, kawasan yang saat ini tengah dalam proses pengembangan menjadi kawasan wisata nasional yang terbentang mulai dari kawasan Geopark Ciletuh di Sukabumi hingga pesisir pantai di Pangandaran. Itu yang menjadi pesona Jawa Barat untuk wilayah Jabar Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.